Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, apa kabar kalian? Berjumpa kembali dengan Ustadz Taufik di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, tahukah kalian Indonesia sangat kaya akan keragaman budayanya. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia dapat dilihat dari beragam bentuk rumah adat yang ada. Tentu saja setiap daerah memiliki bentuk rumah adat tersendiri dan memiliki kekhasan atau ciri khas masing-masing. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak video berikut ini. Nah teman-teman, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adatnya sendiri yang tak hanya menjadi kebanggaan mereka nih, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakatnya. Karena setiap rumah memiliki arti yang penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai meninggalkan model rumah adat sebagai acuan untuk membangun rumah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keistimewaan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa rumah adat di Indonesia dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Yang pertama, kita akan belajar tentang rumah gadang. Siapa nih yang tak kenal dengan rumah adat yang satu ini? Hampir semua tahu ya, ini adalah rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, juga dikenal sebagai rumah adat yang punya keunikan tersendiri. Keunikan yang dimilikinya adalah atap yang berbentuk seperti tanduk hewan. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, kemudian sebagai tempat mengadakan upacara pewarisan, pertemuan adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Teman-teman, rumah adat ini sangat dimuliakan karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Wah, bagus sekali ya rumah adat yang ada di negara kita. Oke teman-teman, selanjutnya ada rumah kebaya. Ya, kalian bisa lihat. Rumah kebaya merupakan sebuah nama rumah adat dari suku Betawi. Diberi nama rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat. Apabila dilipat dan dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti kebaya. Sebagai tempat tinggal, rumah kebaya memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga pada zaman dahulu. Masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. Dinding rumah ini umumnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser ke tepi. Hal ini dimaksudkan agar rumah tersebut terasa lebih luas. Selain rumah kebaya, suku Betawi juga memiliki beberapa rumah adat lainnya nih, seperti rumah gadang dan rumah panggung. Pastinya semua rumah-rumah ini memiliki desain-desain yang keren-keren dan sangat klasik ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Barat. Rumah masyarakat Jawa Barat memiliki banyak bentuk nih, tapi yang paling populer adalah rumah jolopong. Bentuk rumah ini atau rumah jolopong ini adalah berbentuk panggung yang tingginya 40-60 cm di atas permukaan tanah dan ada tangga di teras rumah. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan alami seperti kayu, bambu, ijuk, daun kelapa, batu, dan tanah. Atapnya yang memanjang dan berbentuk segitiga sama kaki seperti tergorek lurus atau disebut jolopong. Selanjutnya ada rumah joglo. Nah, pasti kalian sudah tahu ya. Rumah joglo ini berasal dari Jawa Tengah. Memiliki bentuk persegi panjang dan memiliki 3 pintu depan. Jendela-jendela terletak di samping.
Nah, rumah joglo ini memiliki tiang utama atau disebut soko guru yang besar untuk menyangga atap. Rumah ini terbagi menjadi 3 ruang utama nih. Ada pendopo untuk menerima tamu, ada peringgitan yaitu untuk menerima tamu dekat seperti kerabat atau keluarga, dan omah jero untuk aktivitas keluarga seperti memasak, menonton TV, dan makan. Selanjutnya rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah tongkonan. Masyarakat Toraja punya rumah adat yang biasa disebut dengan rumah tongkonan. Mempunyai bentuk atap yang mirip dengan perahu yang dibuat dari susunan bambu. Uniknya, setiap bangunan rumah tongkonan di bagian depan pasti memiliki deretan tanduk kerbau yang dijadikan sebagai status sosial dari tuan rumah. Artinya sendiri berasal dari kata tongkon yang mempunyai arti duduk bersama. Rumah adat ini mempunyai fungsi sosial dan budaya yang bertingkat-tingkat di masyarakat. Awalnya merupakan pusat pemerintahan, kemudian kekuasaan adat sekaligus sosial budaya masyarakat Toraja. Tapi dalam kenyataannya sekarang, rumah tongkonan ini tidak lagi dijadikan sebagai rumah tempat tinggal, tetapi sudah tidak dihubungi lagi oleh setiap keluarga yang mendiaminya. Rumah Honai. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya dengan rumah yang satu ini. Rumah ini berasal dari daerah Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian paling timur wilayah Indonesia. Sampai saat ini Papua masih lekat dengan rumah adat yang satu ini. Bentuknya yang menyerupai jamur jika dilihat dari kejauhan. Biasanya disebut dengan atau disebut sebagai rumah Honai. Rumah adat ini menggunakan kayu sebagai dindingnya dan rumput kering yang dijadikan sebagai atapnya. Nah teman-teman, selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah Honai juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu, kemudian tempat melatih anak-anak laki-laki agar menjadi orang kuat yang dewasa nanti, sehingga dapat melindungi sukunya. Kemudian selain itu, di rumah Honai juga dipakai untuk menyusun strategi perang yang juga dipakai untuk menyimpan segala simbol dan peralatan warisan leluhur. Nah teman-teman, demikianlah video dari rumah adat yang ada di Indonesia. Tentunya yang kita pelajari ini hanya beberapa ya. Masih banyak lagi rumah adat yang ada di negara kita. Tentunya apabila kita tidak mempelajari, ya kita tentu tidak akan bisa mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya nih. Makanya sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga agar tetap bertahan dan tidak punah dimakan waktu. Terima kasih teman-teman sudah belajar hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.